disepakati oleh para ulama kita bahwa masalah hati adalah inti dari seluruh urusan kita, dan baik tidaknya si A, si B itu bagus, apakah sekedar kita bentuk rupanya, wajahnya, penampilannya, apakah itu tolak ukur dalam Islam dalam mengetahui baik tidaknya seseorang? Jawabannya tidak, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatan Imam Muslim mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat, artinya tidak mengukur kalian dari sisi fisik kalian. Nah, padahal inilah yang kadang menyita sekian banyak waktu kita untuk persoalan fisik. Begitu banyak orang depan cerminnya atau mungkin di salon-salon kecantikan untuk memperbaiki sisi fisiknya, padahal Allah tidak memperhatikan sisi itu. Memang di sana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dan ada, ya kalau ukuran kita, ada yang kita lihat lebih indah daripada yang lainnya, lebih tampan daripada yang lainnya, lebih cantik daripada yang lainnya. Tapi itu semuanya hanyalah yang Allah takdirkan untuk menguji kita, tapi bukan tolak ukur, bukan standar kebaikan seseorang. Wala ila amwalikum, dan juga tidak dari harta-harta kalian. Dan ini pun juga kadang menjadi tujuan utama manusia. Begitu banyak di antara mereka ingin terhormat di sisi manusia dengan harta benda. Mereka merasa bahwa harkatnya akan terangkat, kedudukannya akan terangkat di tengah masyarakat ketika dia memiliki harta yang banyak, atau kedudukan yang terhormat dengan posisi atau jabatan. Tapi ternyata bukan itu standar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ya Allah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadisnya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan, dalam artian yang Allah akan jadikan sebagai tolak ukur kebaikan kita, adalah Allah melihat bagaimana kualitas hati-hati kita, wa a'malikum, dan amalan-amalan kita. Sebenarnya ya dalam kebanyakan riwayat hadis ini hanya mengatakan qulub, hati-hati kalian. Tapi kenapa ada tambahan amal-amal kalian? Nah, ini untuk menegaskan bahwa hati yang baik melahirkan amal yang baik. Kan ada juga sebagian orang yang mau membenturkan antara hati dan amalan. Ada kadang orang mengatakan amalannya bagus tapi belum tentu hatinya bagus. Nah, itu ada benarnya sebenarnya. Tapi yang kalimat kedua yang tidak tepat, ketika ada orang mengatakan kamu melihat amalan saya tidak bagus, tapi sebenarnya hati saya bagus. Kan ada orang, kalau kita ajak solat perbaiki solat kita, rajin-rajin solat, dia bilang, ya biar saya tidak solat, yang penting hati saya bagus, yang penting hati saya baik. Betul itu atau enggak? Ada seorang yang diajak untuk menutup aurat, seorang wanita diajak menutup aurat, dia bilang, ya jangan lihat penampilan saya ini, biar penampilan saya ini tidak menutup aurat, tapi sebenarnya hati saya bagus. Bisa diterima alasan itu? Ya. Dalam hadis ini dikatakan bahwa standar baiknya amalan itu ditentukan dengan baiknya hati.